Sebuah pecut 200 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya baru saja mengguncang sistem, memindahkan dana besar dari Bank Indonesia. Diagnosisnya, sistem finansial kering akibat kesalahan kebijakan moneter dan fiskal. Tapi, langkah radikal ini mengingatkan kita pada era lain, era Gunting Syafruddin. Apakah sejarah terulang? Pada 8 September 2025, sebuah babak baru dalam sejarah keuangan Indonesia dimulai. Dr. Purbaya Yudi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan ke-31. Ia adalah seorang teknokrat komplit, insinyur elektro dari ITB, PhD ekonomi dari Purdue University. Hanya beberapa hari setelah dilantik, Purbaya langsung membuat gebrakan. Ia mengumumkan rencana memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah yang parkir di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Purbaya menyebut langkah ini sebagai pecut atau cambuk. Diagnosisnya tajam, sistem finansial agak kering, yang menyebabkan ekonomi melambat dan membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan. Ia bahkan menyebut ini terjadi akibat kesalahan kebijakan di sektor moneter dan fiskal. Ini bukan sekedar manuver akuntansi, ini adalah sinyal dimulainya kalibrasi ulang atas hubungan fundamental antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Manuver Purbaya membuka kembali sebuah pertanyaan yang terkubur dalam sejarah. Seberapa terkoordinasi seharusnya Kemenkeu dan BI? Dan siapa yang sebenarnya memegang kemudi ekonomi nasional? Untuk memahami signifikansi gebrakan hari ini, kita harus mundur jauh ke tempo dulu, ke sebuah era ketika hubungan ini pertama kali ditempa dalam api revolusi. Akar kedaulatan. Di masa-masa awal kemerdekaan, kondisi moneter kita kacau. 3 mata uang bersaing, uang Nisa milik sekutu, uang De Javasche Bank peninggalan Belanda, dan uang Republik Indonesia atau ORI yang baru kita cetak. Di tengah kekacauan ini, muncul figur Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan periode 1946 dan 1949. Bagi Syafruddin, uang bukanlah sekadar alat bayar. Dalam filosofinya, ORI adalah alat untuk mencerminkan eksistensi negara Republik Indonesia. Uang adalah simbol kedaulatan. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidato radio bersejarahnya tanggal 29 Oktober 1946 menyebut peluncuran ORI sebagai tanda kemerdekaan negara. Ini adalah deklarasi bahwa kita berdaulat, bukan hanya secara politik, tapi juga moneter. Tapi, inflasi merajalela. Negara butuh tindakan radikal. Dan pada tahun 1950, Syafruddin melakukannya. Kebijakan itu dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Secara harfiah, pemerintah memerintahkan rakyat menggunting uang kertas Nica dan De Javasche Bank pecahan Rp5 ke atas. Mekanismenya cerdik sekaligus memaksa. Guntingan sebelah kiri nilainya dipotong menjadi separuh. Guntingan sebelah kanan tidak lagi berlaku sebagai uang, tapi wajib ditukar dengan obligasi negara berbunga 3%. Ini adalah pinjaman paksa rakyat kepada negara. Tujuannya ganda, mengurangi jumlah uang beredar untuk menekan inflasi dan mengatasi defisit anggaran. Hasilnya mujarab, pemasukan pemerintah melonjak dan nilai rupiah menguat. Gunting Syafruddin adalah tindakan kedaulatan yang otoriter, mengorbankan kekayaan individu demi stabilitas kolektif. Filosofi ini kemudian dilembagakan. Saat Bank Indonesia resmi berdiri pada 1 Juli 1953, arsitekturnya sangat berbeda dari sekarang. Undang-undang melahirkan sebuah badan bernama Dewan Moneter yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dan siapa ketuanya? Menteri Keuangan. Gubernur BI hanyalah anggota. Ya, Anda tidak salah dengar. Di era tempo dulu, Bank Indonesia secara hukum adalah pelaksana dari kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Keuangan. Kemenkeu adalah atasan BI. Inilah definisi kedaulatan moneter saat itu. Kontrol absolut dan terpusat oleh negara. Harga sebuah stabilitas.
Desain yang menempatkan Kemenku sebagai atasan BI ini terbukti menjadi resep petaka di dekade berikutnya. Pada tahun 1960-an, sinergi era Syafruddin bermutasi menjadi dominasi fiskal atau fiscal dominance. Dalam prakteknya, pemerintah bisa memerintahkan bank sentral untuk membiayai defisit anggaran tanpa batasan. Penyebab utama hiperinflasi 1960-an adalah defisit anggaran yang besar dibiayai oleh penciptaan uang. Pemerintah yang butuh dana untuk proyek politik memaksa BI mencetak uang. Suplai uang meroket dari 41,4% di tahun 1961 menjadi 763,5% di tahun 1966. Hasilnya, episode hiperinflasi terburuk dalam sejarah Indonesia. Nilai rupiah runtuh. Pada tahun 1966, inflasi nasional mencapai 635,3%. Bahkan, data IMF mencatat indeks harga di Jakarta meroket lebih dari 1.500% dalam 12 bulan hingga Juni 1966. Kehancuran ini adalah warisan langsung dari struktur Dewan Moneter. Ini adalah pelajaran sejarah yang sangat mahal. Sinergi tanpa check and balance berubah menjadi dominasi yang menghancurkan nilai mata uang itu sendiri. Trauma ini mengarah pada restrukturisasi di era Orde Baru. Rupiah ditambatkan pada mata uang asing, tapi sistem ini pun runtuh pada Juli 1997. Krisis keuangan Asia menghantam. Rupiah diserang spekulan. Agustus 1997, BI terpaksa melepaskan tambatan itu. Hasilnya adalah krisis kepercayaan. Tanpa tambatan, kepercayaan pasar menguap. Rupiah terjun bebas. Dari Rp3.200 per dolar merosot ke Rp10.375 hingga titik terendahnya di Rp14.900 pada Juni 1998. Jika pelajaran 1960-an adalah bahaya dominasi fiskal internal, pelajaran 1997 adalah pentingnya kepercayaan pasar eksternal. Dua trauma sejarah inilah yang kini diwarisi oleh setiap Menteri Keuangan Indonesia. Era baru Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini berdiri di atas dua warisan sejarah itu. Mandatnya jelas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana caranya meyakinkan pasar bahwa gebrakan 200 triliun rupiahnya bukan pengulangan bencana 1960-an? Jawabannya terletak pada strategi ganda untuk membangun narasi kepercayaan. Pertama, kepercayaan eksternal. Purbaya berulang kali menunjuk pada satu indikator, yield atau imbal hasil surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Angkanya menyentuh level 5,9%, terendah dalam sejarah. Baginya, ini adalah bukti validasi pasar. Yieldnya rendah kan, berarti kita bagus. Ini nunjukin orang percaya dengan fondasi ekonomi kita ke depan, ujarnya. Ini adalah antitesis dari krisis 1997. Kedua, kepercayaan internal. Purbaya sadar pasar butuh fundamental kuat. Maka, ia secara terbuka menargetkan memberantas kebocoran-kebocoran di dalam institusinya sendiri, khususnya di bea dan cukai serta pajak. Apa yang dilakukan Purbaya bukanlah dominasi fiskal brutal ala 1960-an. Saat itu, Kemenq memerintahkan BI mencetak uang baru. Purbaya tidak mencetak uang baru. Ia hanya memindahkan saldo anggaran lebih, dana yang sudah ada dan parkir ke sistem perbankan. Ia menggunakan instrumen fiskal atau manajemen kas untuk mempengaruhi kondisi moneter atau likuiditas, sebuah manuver smart fiscal dominance. Sambil mengarahkan kebijakan untuk pertumbuhan, ia juga mengarahkan belanja APBN agar lebih berdampak seperti menyiapkan dana insentif 300 miliar rupiah bagi Pemda yang berhasil menurunkan stunting. Demokratisasi nilai rupiah. Jika kedaulatan era Syafruddin bersifat otoriter dan stabilitas era Purbaya bersifat terkontrol, maka demokratisasi adalah evolusi berikutnya. Apa artinya? Demokratisasi nilai rupiah punya dua pilar. Pertama, akses universal. Setiap warga, dimanapun, harus bisa mengakses layanan keuangan. Dan kita telah membuat lompatan besar. Data terbaru OJK tahun 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 75,02%. 3 dari 4 orang dewasa di Indonesia kini telah memiliki akses ke bank. Ini bukan sekadar angka. Semakin banyak orang terhubung ke bank,
semakin efektif kebijakan moneter BI dirasakan oleh rakyat. Ini adalah demokratisasi yang nyata. Pilar kedua adalah langkah final dalam demokratisasi moneter, Proyek Garuda. Ini adalah inisiatif Bank Indonesia untuk menerbitkan Central Bank Digital Currency atau rupiah digital. Tujuannya, menjaga kedaulatan rupiah di era digital dan mengatasi tantangan unik Indonesia, terutama populasi yang tersebar secara geografis. Publik sering keliru, rupiah digital bukan GoPay atau OVO versi pemerintah. Perbedaannya fundamental. Uang elektronik yang kita pakai sekarang adalah commercial bank money. Itu adalah klaim kita ke GoPay atau ke bank komersial. Sebaliknya, rupiah digital adalah central bank money. Ia adalah klaim langsung ke Bank Indonesia, sama amannya seperti memegang uang kertas fisik. Rupiah digital pada dasarnya akan memberikan setiap warga Indonesia akses langsung ke neraca bank sentral. Ini adalah demokratisasi tertinggi dari basis moneter. Tentu tantangannya besar, keamanan cyber, privasi data, dan potensi disrupsi perbankan. Tapi perlombaan telah dimulai. Kita telah menelusuri perjalanan panjang rupiah. Perjalanan ini dimulai dengan Syafruddin Prawira Negara yang mendefinisikan kedaulatan sebagai simbol eksistensi. Kita melihat trauma hiperinflasi akibat dominasi fiskal dan trauma krisis 1997 akibat hilangnya kepercayaan. Kita melihat Purbaya yang mencoba menyeimbangkan pertumbuhan dan kepercayaan. Dan kini, kita melihat proyek Garuda yang mendefinisikan ulang kedaulatan sebagai akses dan demokratisasi digital. Perjalanan rupiah adalah cerminan perjalanan bangsa ini sendiri, dari perjuangan fisik untuk eksistensi menuju perjuangan struktural untuk stabilitas. Dan kini, perjuangan digital untuk demokratisasi total.